Baiklah, saya Adelia Putri, NIM 120430010 akan menjelaskan mengenai alat dan bahan yang bakal kita gunakan. Yang pertama yaitu komputer atau laptop. Di sini digunakan untuk menjalankan program pada aplikasi Sketch Arduino. Nah, yang kedua itu kita menggunakan Arduino Uno, berfungsi untuk membuat program yang mengendalikan berbagai komponen elektronika. Lalu kita juga menggunakan breadboard yang merupakan sebuah board atau papan yang berfungsi untuk merancang sebuah rangkaian elektronik sederhana, di mana papan ini nantinya akan dilakukan prototipe atau uji coba tanpa melakukan solder. Lalu kita juga menggunakan 3 kabel jumper male to male yang menghubungkan antara dua komponen yang ujungnya menggunakan pin konektor female. Nah, yang selanjutnya kita juga menggunakan sensor DHT11 yang merupakan model sensor berfungsi untuk mensensing objek, suhu, dan juga kelembapan yang memiliki output tegangan analog yang dapat diolah lebih lanjut menggunakan microcontroller. Dan yang terakhir kita menggunakan kabel penghubung. Nah, di sini kabel ini berfungsi untuk menghubungkan antara Arduino dengan komputer. Baiklah, di sini saya Azni Salviana Aprilia, NIM 12043000003. Di sini saya akan menjelaskan tahap-tahap untuk merangkai Arduino yang akan mendeteksi sensor kelembapan pada suatu objek. Di sini yang pertama yang kita butuhkan adalah breadboardnya dan Arduino. Pada breadboard itu terdapat lubang-lubang untuk memasukkan DHT ini. DHT-nya kita masukkan ke dalam lubang ABCD. Setelah itu kita gunakan kabel jumper yang pertama di bagian VCC. Kita masukkan kabelnya, kemudian kita sambungkan dengan Arduino ke bagian 5 volt. Setelah itu kita sambungkan kabel jumper yang kedua di bagian ground. Kita sambungkan ke bagian ground di Arduino. Setelah itu kabel jumper yang terakhir kita sambungkan di bagian data. Dan kita sambungkan ke A0. Jadi untuk data untuk VCC itu ke bagian 5 volt, kalau data itu ke A0, dan kalau ke ground itu ke ground. Setelah terhubung seperti ini, kita sambungkan Arduino ini dengan kabel penghubung agar dapat dikompilekan dengan aplikasi Arduino yang ada di laptop dan dapat dijalankan programnya menggunakan aplikasi yang ada di laptop, sehingga akan mendeteksi suhu yang akan dikeluarkan pada objek. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian penjelasan sketch program yang kita gunakan pada aplikasi Arduino. Nah, untuk line pertama itu kita menyatakan library DST ke dalam program. Ini merupakan perintah di mana nantinya sketch program ini akan dimasukkan ke dalam library kita nantinya. Nah, selanjutnya ke line ketiga kita mendefinisikan pin keberapa yang kita hubungkan menggunakan jumper male to male, yang mana pada rangkaian yang telah dibikin tadi kita menghubungkan ke pin digital ke yang A0. Selanjutnya kita mendefinisikan jenis sensor yang kita gunakan untuk mendeteksi kelembaban dan suhu pada ruangan. Ya, itu
menggunakan jenis sensor di DHT11. Selanjutnya kita deklarasikan pin sensor dengan jenis sensor yang dipilih, dan pada 11 kita tuliskan fungsi void setup, yang dimana bawahnya kita berikan perintah program komunikasi atau setup untuk sensor DHT. Selanjutnya itu ada serial.begin 9600, yang mana ini merupakan perintah untuk ataupun pernyataan kecepatan dari komunikasi atau baud rate pada setupnya. Selanjutnya di bawahnya ada fungsi void loop, yang dimana ini di bawahnya kita akan menuliskan float kelembaban, yang mana float sendiri adalah tipe data numerik yang nantinya akan menyimpan tipe data angka. Nah, float kelembaban di sini merupakan fungsi yang akan melakukan perintah menyimpan nilai kelembaban pada variabel kelembaban, diikuti dengan menyimpan nilai suhu pada variabel suhu. Dan untuk line 19 yaitu delay 3000 itu merupakan pengaturan jeda untuk pembacaan sensor pada rangkaian kita nantinya, yang mana untuk kali ini kelompok kami akan menggunakan 3000 milisecond ataupun sama dengan 3 detik. Jadi per 3 detik sensor akan mengambil nilai suhu atau mengambil nilai kelembaban atau suhu yang detect. Selanjutnya ada fungsi serial.print kelembaban, yang ini merupakan fungsi untuk menampilkan nilai kelembaban pada serial monitor. Selanjutnya serial.print persen, yaitu simbol persen dalam kelembaban, dan dilanjuti dengan serial.print kutip ganda, yang dimana berfungsi untuk memberikan spasi antara nilai kelembaban dan suhu yang didapat. Selanjutnya ada serial.print suhu, yang mana menampilkan nilai suhu pada serial monitor, dan diakhiri dengan serial.print learn kutip ganda C, yang mana pada serial monitor akan menampilkan satuan dari derajat suhu yang diperoleh dari rangkaian ataupun sensor yang kita canangkan nantinya. Nah, mungkin untuk bagian sketch program kali ini saja, mungkin bisa next ke video selanjutnya di bagian penjelasan hasil running dari program ini. Pada percobaan pertama, menggunakan rangkaian tanpa LCD mengukur nilai kelembaban dan suhu pada rangkaian Arduino. Pada sketch, kita menggunakan fungsi serial print untuk menampilkan hasil ke monitor, dan menggunakan fungsi float kelembapan untuk menampilkan nilai kelembapan, dan fungsi float suhu untuk menampilkan nilai suhu dalam bilangan bulat, serta presentase dan Celsius sebagai suhu dari kelembaban dan juga suhu ruangan. Kita running programnya di sini. Nah, di sini program kita running, maka nilai kelembapan dan juga suhu akan ditampilkan dalam monitor dan pada ruangan ini. Nilai kelembapan di sini sebesar 71% dan nilai suhu pada ruangan ini 30,20 derajat Celcius. Alat dan bahan untuk bagian percobaan kedua atau video kedua. Nah, yang pertama di sini ada sensor DHT11, yaitu modul sensor yang berfungsi untuk mendeteksi objek suhu dan kelembaban yang memiliki output tegangan analog. Nah, selanjutnya itu ada kabel jumper yang digunakan untuk menghubungkan komponen 2 titik atau lebih. Selanjutnya ada breadboard, yaitu papan rangkaian yang digunakan sementara yaitu untuk membuat percobaan rangkaian pada elektronika. Nah, selanjutnya itu ada I2C, LCD I2C. Nah, ini tuh merupakan sistem yang terdiri dari saluran SCL atau serial clock dan SDA atau serial data yang berfungsi untuk mengirim maupun menerima data antara I2C dengan mengontrolnya. Nah, LCD ini juga mempunyai fungsi untuk menampilkan data interface antara microcontroller dengan usernya. Yang terakhir itu tentunya ada Arduino.
yaitu microcontroller atau pengendali mikropapan tunggal yang bersifat sumber terbuka yang dirancang untuk memudahkan untuk membuat prototipe rangkaian berdasarkan hardware maupun software yang fleksibel dan mudah digunakan. Dan yang terakhir itu ada kabel penghubung untuk Arduino-nya ke laptop. Baik, mungkin itu saja alat dan bahan yang kita gunakan. Sekian, terima kasih. Baiklah, kita masuk pada percobaan yang kedua, yaitu pada proses rangkaian alat. Baik, yang pertama, di sini kita akan memasang beberapa komponen, yaitu yang pertama di sini ada komponen sensor DHT11 yang akan kita pasang pada breadboard. Pertama kita akan pasang terlebih dahulu. Kemudian di sini ada komponen lagi I2C, yaitu LCD. Kemudian di sini ada Arduino. Kemudian yang pertama kita akan menyambungkan dari komponen sensor DHT11 untuk ground ke bagian minus. Kita sambungkan menggunakan jumper male to male. Kemudian selanjutnya kita akan masukkan bagian data ke pin 6 pada Arduino. Ini masih menggunakan jumper male to male. Kemudian kita akan masukkan ke pin 6 yang ada pada Arduino. Selanjutnya kita akan masukkan bagian VCC yang ada pada DHT11. Kita sambungkan menggunakan jumper dan kita sambungkan ke bagian plus. Oke, ini merupakan tahap menyambungkan dari komponen DHT11 ke Arduino. Selanjutnya kita akan lanjut ke bagian rangkaian dari LCD ke Arduino. Baik, yang pertama kita mulai dari menyambungkan bagian SDA ke bagian SDA pada Arduino, kemudian bagian SCL ke SCL pada Arduino. Di sini kita akan menggunakan komponen jumper. Yang pertama kita akan memasukkan SDA ya. SDA yang akan kita hubungkan di Arduino. Kemudian untuk SCL-nya kita hubungkan juga menggunakan jumper female ke Arduino. Kemudian kita akan menghubungkan VCC dari Arduino ke breadboard yang ada pada bagian yang plus. Kita akan menghubungkan dari bagian VCC. Kita akan menghubungkan dengan DHT11 yang ada pada breadboard. Kemudian kita sambungkan pada bagian yang plus. Dan yang terakhir kita akan menyambungkan bagian ground yang ada pada LCD dari Arduino ke DHC11, tapi kita menyambungkannya pada bagian minus. Baik, ini sudah kita rangkai dari LCD ke komponen DHT11 dan juga ke Arduino. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita akan menyambungkan dari komponen DHT11 dan juga LCD ke komponen Arduino. Oke, jadi selanjutnya kita akan menyambungkan VCC pada DHT11 dan juga LCD ini ke pin 5V yang ada di Arduino. Oke, kita akan menghubungkan menggunakan jumper male to male
dimana tadi VCC pada DHT11 dan juga LCD ada pada bagian plus, maka kita akan menghubungkan juga pada bagian yang plus dan akan kita sambungkan pada pin 5 volt yang ada pada Arduino. Dan yang terakhir kita akan menyambungkan ground pada DHT11 dan juga LCD ke ground yang ada pada Arduino. Karena tadi ground yang ada pada LCD dan juga DHT11 itu ada pada bagian yang minus, maka kita akan menyambungkan hal yang sama dan kita akan menghubungkan pada ground yang ada di Arduino. Baik, demikianlah rangkaian dari percobaan yang kedua. Terima kasih. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang video yang kedua, yaitu tentang percobaan menggunakan DHT11 dengan menggunakan LCD I2C. Pertama di sini ada langsung disertakan library dari DHT11 ya, DHT.h, dan library dari LCD I2C-nya, LCD_I2C sudah di-download di sketch-nya. Terus di-define, pasang sensor di sensor DHT4. DHT11-nya itu di pin 6. Lanjut, terus di tipe DHT11-nya kita menggunakan DHT11. Terus dideklarasiin si DHT-nya itu pakai DHT. LCD-nya juga dideklarasiin pakai LCD dan ini ada alamatnya 0x27,16,2. Itu alamat I2C dan ukuran dari LCD-nya. Terus di setup pakai file setup, itu ada ininya. Terus diinisiasi LCD-nya pakai LCD begin. Buat nyalain backlight-nya itu pakai LCD.backlight. Terus di DHT-nya juga biar langsung mulai, jadi langsung DHT bikin. Terus sini ada juga serial.begin, itu program komunikasi atau setup untuk serial monitor dan kecepatan komunikasi. Untuk pengulangannya itu menggunakan void loop itu pertama itu dipakein float buat nampilin angka dari kelembapannya dan suhunya, itu pakai float. Dibacanya itu pakai DHT.read humidity itu buat ngebaca si kelembapannya, dan DHT.read temperature itu buat ngebaca suhunya dari si sensornya. Terus di delay ini jedanya berapa, setiap berapa menit dia sensornya ngebacanya itu pakai 200 mili-detik. Terus serial.print ini untuk menampilkan di monitor laptopnya. Itu ada pertama ada serial.print kelembapan, itu nanti akan menampilkan kelembapan dari variabel float, kelembapan yang float di atas tadi, sama selanjutnya juga suhu itu menampilkan variabel dari float suhu tadi yang dibaca pakai DHT read temperature. Selanjutnya untuk menampilkan di LCD-nya itu pakai LCD set cursor. Z0,0 ini untuk menampilkan baris dan deretnya, baris dan tabelnya, baris dan kolomnya. LCD.cursor ini, terus LCD.print ini untuk menampilkan kelembapannya, judul ngeprint kata kelembapan supaya keluar kata kelembapan di LCD-nya. Itu ada kelembapan, terus LCD.print kelembapan itu integer kelembapan itu untuk menampilkan integer dari si variabel kelembapan yang di atas yang di float tadi. Terus LCD.print persen itu menampilkan berapa persentase dari kelembapannya. Terus LCD set cursor yang sama, ini juga sama untuk menampilkan suhunya. LCD set cursor itu untuk jarak antara di LCD-nya itu 0 itu baris kolom ke 0, baris ke 1. Ini dibayangin, ini LCD.print sama seperti yang tadi. Terus ini, terus LCD print char 223 ini simbol derajat di LCD. LCD print dah. Sekian. Ini sketch yang digunakan untuk menghitung kelembapan dan suhu, monitoring kelembapan dan suhu menggunakan DHT11
di Arduino Uno dan menampilkannya di LCD I2C. Sekian dari saya, terima kasih. Pada variasi percobaan kedua, kita menggunakan LCD untuk menampilkan nilai kelembaban dan juga nilai suhu pada rangkaian Arduino ini. Nah, pada sketch ini kita menggunakan fungsi LCD set cursor untuk menampilkan nilai kelembaban dan suhunya. Juga digunakan fungsi LED print untuk menampilkan nilai kelembabannya, dan juga integer itu untuk menampilkan nilai kelembaban dan suhu dalam bentuk bilangan bulat, serta persentase dan juga Celsius sebagai satuan dari kelembaban dan juga suhunya. Nah, terlebih dahulu kita running programnya. Nilai kelembaban dan juga suhu akan ditampilkan dalam serial monitor, di mana pada ruangan ini nilai kelembaban sebesar 69% dan suhu 32,8 derajat Celcius. Berikut merupakan rangkaian Arduino Uno yang telah terhubung dengan LCD dan juga terhubung menggunakan USB dengan laptop. Di mana pada rangkaian Arduino ini, untuk menampilkan nilai kelembaban dan suhu, kita menggunakan komponen tambahan yaitu modul I2C. Sedangkan untuk komponen yang lainnya masih sama, yaitu Arduino Uno, kabel jumper, breadboard, DHT11, dan juga LCD. Nah, pada ruangan ini menampilkan nilai kelembaban sebesar 68% dan juga suhu sebesar 32%. Karena kita menggunakan sensor DHT yang cukup sensitif, jadi perubahan suhu dan kelembaban yang terjadi di ruangan ini bisa langsung terdeteksi melalui LCD ini. Kita coba set rangkaian Arduino ini di ruangan lain, di mana ruangan ini adalah dapur dan menampilkan nilai kelembaban sebesar 68% dan nilai suhu sebesar 32 derajat Celcius.